Belakangan ini, generasi Z menjadi salah satu generasi yang paling sering diperbincangkan di dunia kerja dengan berbagai stigma yang melekat pada karakter mereka. Ada yang berpendapat bahwa generasi Z sulit diatur, tidak tahan tekanan, kurang profesional, hingga tidak memiliki etos kerja yang baik. Bahkan laporan media menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertahankan karyawan generasi Z. Namun, benarkah stigma tersebut menggambarkan kenyataan yang ada? Di tengah berbagai persepsi itu, ada sebuah tempat usaha di Kota Medan yang 95% operasionalnya dijalankan oleh generasi Z. Mulai dari staf operasional hingga posisi supervisor, hampir seluruh roda operasionalnya dijalankan oleh generasi yang justru selama ini profesionalitasnya sering dipertanyakan. Melalui film dokumenter ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat langsung bagaimana sebenarnya nilai profesionalitas dan budaya kerja generasi Z ketika mereka menjadi tulang punggung operasional sebuah perusahaan melalui aktivitas kerja sehari-hari di Docs Cafe Medan. Pertama kali kenapa bisa tertarik kerja di dunia F&B adalah karena kopi ya. Kopi itu adalah biji hitam yang di roasting atau yang dipanggang, memiliki warna yang sama, tapi kalau beda asal dan beda prosesnya itu membuat si kopi ini jadi banyak rasa gitu. Itu jadi membuat seseorang jadi penasaran aja sih. Awalnya saya lulusan Tata Boga, saya masuk ke sini ingin mencari pengalaman baru dan ingin meningkatkan jenjang karir. Sebelumnya memang aku udah punya basic di admin, and then aku pengen coba dunia baru sih, katanya F&B itu seru. Dari dulu memang suka di bagian baking ya, jadi memang sudah passionnya di sini. Dulunya itu aku waiters ya. Jadi aku di dapur itu disarankan sama tetanggaku karena di situ apa kalau dibilang orang tua? Jenjang karir. Nah, jenjang karir kita lebih Lebih ada kesempatan. lebih ada di kitchen. Perkenalkan, nama aku Robi, umurku 28 tahun, posisi aku di sini sebagai head bar. Saya Nanda Depari, saya umur 21 tahun, saya posisi waiter. Namaku Fikri Eka Rahman, umurku itu 19 tahun sekarang. Aku tuh jadi cook helper di Docs. Hai, namaku Natasha Afisa, aku umur 26 tahun. Aku di Dux PT Seri sebagai kapten atau head pastry. Namaku Kavita Anjali, tapi aku sering dikenal sebagai Pita. Oke, umur aku 25 tahun ini. Aku tuh sekarang di Dux jadi admin captainnya. Biasanya aku pagi-pagi, kalau pagi-pagi aku pastinya kalibrasi kopi, memastikan kopinya udah enak, sesuai SOP, dan juga R&D menu-menu baru. Menyapu, mengepel, menyapa customer kalau datang, mencatat orderan, dan mengantar makanan dan minuman yang telah dipesan. Terima orderan pastinya, terima orderan. And then aku juga nge-arrange di sini waktunya kayak jam operasional. Mengatur orderan, flow kerja tim, mengecek kue, R&D menu baru ya, itu kerjaan aku juga. Ya, biasanya aku tuh bantu untuk preparean orderan sama preparean bahan-bahan yang dimasak. Budaya di Docs ini sangat menarik ya. Biasanya kan kalau orang ada ngelakukan kesalahan itu tuh kayak dipendem aja. Oh, si A ini gini, si B gini. Tapi kalau di sini enggak. Mereka tuh to the point aja. Terbuka, ceplos-ceplos, nggak yang kayak kalau misalnya nggak suka ngomong di belakang, nggak. Kami langsung kayak, lo gak gitu. Kita emang saling tegur-menegur untuk memprediksi yang kesalahan. Kalau misalnya ada masalah atau ada yang mau disampaikan, kita langsung ngomong. Misalnya nih kan, ada teman nih, pisau tuh bekas dari potong ayam, mau dipakai ke sayur, itu kita langsung bilang aja, gak perlu diomongin di belakang lah. Kalau di Timbar ini saya selalu menerapkan sesuai porsi aja kerjanya, ikutin SOP tentunya. On time, wajib, terbuka, transparan, nggak yang kayak buat drama, itu nggak. Jadi kayak misalnya
kayak aku kapten, aku harus ngomong ke bawahan aku tuh nggak yang kayak kamu salah, nggak kau salah gitu. Kita tuh orderannya harus tepat waktu ya, jadi harus begitu sesuaikan jamnya, kita harus sesuai juga sama jamnya, kita nggak boleh molor-molor waktu. Kalau kita harus disiplin waktu juga, karena kalau kita jamnya tuh customer bakal marah ya. Kita ada dua bagian nih, ada yang cook, ada yang helper. Jadi yang helper ini kita tuh nyiapin bahan-bahannya kak. Udah setelah kita siapin bahannya, baru yang cook ini dia yang bagian memasak. Terus kalau untuk platingan kita saling bantu. Nanti misalnya si cook ini udah selesai masak, yang helper ini yang berisi pekerjaannya kak. Oke, berarti udah saling inisiatif Ya. Kalau kami setiap datang itu harus dilakukan dengan briefing untuk meningkatkan pelayanan kami kepada customer dan harus tetap ramah dan profesional kerja. Menurut kamu sendiri, profesional itu artinya apa sih? Profesional tuh ketika kita malas banget bekerja, tapi kita tetap harus pergi bekerja tepat waktu, dan kalau ada masalah kita tidak bad mood ya. Kayak kemarin tuh ada custom cake ya, sebenarnya kita sudah menolak karena customernya udah minta tolong nih kepada kita, di mana-mana itu udah ditolak. Jadi dia terakhir nih minta tolong ke kita. Sebenarnya dari pribadi aku sendiri sudah menolak tuh karena takut tidak menyangkupin itu. Tapi karena owner sendiri sudah menerima orderan itu, jadi aku tetap terima. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin supaya agar kuenya ini betul-betul sesuai ekspektasi sama customernya gitu. Selain dia percaya sama Dux ini, dia percaya sama aku. Kalau aku tuh sebenarnya aku nggak suka, tapi aku tetap profesional dan sesuai yang dia mau. Ini tingkat tersulit ya bagi semua orang mungkin ya, karena profesional ini di saat hati itu lagi nggak senang atau lagi banyak pikiran, tapi dituntut harus tetap semuanya itu perfeksionis, harus tetap sempurna dan tidak boleh melakukan kesalahan, tapi tetap dijalanin. Itu profesional menurutku gitu loh. Pernah nggak ada momen yang bikin abang tuh ngerasa ini nih contoh profesionalitas di Dux? Coba ceritain. Waktu di Docs ya, kalau di Docs ini sangat menarik ya. Jadi pernah ada satu kasus di sini, sebenarnya sih sepele ya, cuman kan namanya tadi ini di zamannya Gen Z ya, ada miskomunikasi kecil, cuman perkara salah produk atau salah gelas, itu bisa jadi kayak perdebatan capres dan cawapres gitu. Tapi di sini tetap di-clear itu juga, tidak dipendam-pendam sampai besok-besok. Seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya di sini tuh kalau bisa masalah kecil tetap diselesaikan supaya tidak menjadi masalah besar dan tidak jadi kemana-mana gitu loh. Itu yang aku senangin ya di sini, kerja di Dux seperti itu. Misalnya nih kamu diminta untuk bantu divisi lain, dikasih double job atau harus lembur karena kebutuhan operasional, gimana tanggapan kamu? Selagi itu masih masuk akal, tetap di dalam job desk aku, kayak mungkin ngebantu-bantu dikit ya. Maybe aku kan di admin, aku di depan juga, aku ngelihat greeting, welcome to Dux gitu. Itu kan aku masih bisa, dan itu kayak nggak menguras energi aku. It's okay, aku bantu paling sejam 2 jam. Kalau untuk aku sendiri ya kak, kalau untuk divisiku aku disuruh lembur, aku siap aja karena itu sesuai dengan job deskku dan juga skillku. Tapi kalau untuk divisi lain, aku mau, tapi aku nggak sesuai skillku di situ kak, karena bisa berantakan divisi lain kalau aku ikut campur, karena kan aku nggak sesuai skill. Kalau itu masih jam kerjaku, is okay aja ya. Tapi kalau udah nggak jam kerja, tapi kalau nggak ada angkanya, kayaknya nggak ada gitu loh. Karena karena udah capek kerjain punya sendiri, terus ngerjain divisi lain, kayaknya mereka perlu hiring orang baru deh kayaknya. Oke, tapi kalau di Dux sendiri terkait kebijakan double job atau overtime itu gimana? Nah, kalau di sini tuh masih menarik ya, karena kalau balik lagi ke pertanyaan awal tadi, aku pasti bakal ngerjain. Karena di sini kalau kita overtime tuh bakal ada hitung-hitungan juga,
untuk salary-nya, dan kita juga dapat uang tambahan makan atau uang meal kita juga ditambahin sih. Jadi kalau aku disuruh ngerjain itu kayaknya aku bakal ngerjain sih, karena ya angka kan tadi baliknya. Jujur agak berat sih, tapi kalau sesuai benefitnya mungkin aku bakal mau. Kebijakan kita itu lembur tuh 13 jam, kita lembur dibayar juga, dibayar uang makan, dan kita dibayar uang servis juga, jadi sebenarnya nggak rugi ya. Sampai sekarang saya akan bersedia untuk melakukan itu, karena itu juga harus tanggung jawab dari saya, karena mungkin tim yang lain mungkin nggak cukup atau kewalahan, jadi saya akan bisa untuk membantunya untuk sementara. Tantangannya itu sebenarnya menghadapin sifat-sifat lain orang lain sih. Konflik-konflik antara divisi itu. Tantangan terbesar ya R&D bareng owner sih ya, karena owner kami di sini cukup perfeksionis untuk soal NASA. Ada kekomplainan customer, umpamanya di makanan dia ada rambut, saya akan tetap untuk mengeceknya kembali, seperti mendatangi customer, saya akan minta maaf untuk saya ganti makanan dia dengan yang baru sampai dia merasa puas. Di luar sana tuh sedang banyak stigma yang beredar mengenai Gen Z yang mengatakan bahwa Gen Z itu kurang profesional, tidak tahan tekanan, sulit diatur. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal tersebut? Nggak 100% benar, tapi menurut aku Gen Z ini lebih pandai pasang boundaries. Kalau stigma yang membuat Gen Z jadi pemalas atau pembangkang disebut orang tuh Kak, karena ada penyebabnya juga, kayak penyebab disuruh yang bukan skillnya, yang bukan kemauannya, gajinya juga nggak sesuai dengan apa yang disuruh Kak. Nggak semua Gen Z seperti itu, seperti saya ya. Karena Gen Z itu mau bekerja sesuai job spec dan benefitnya. Kalau nggak sesuai, mereka nggak bakal mau. Mereka belak-belakan aja sih. Nggak semuanya benar sih ya. Ada juga kok yang kreativitasnya tinggi, atau ada juga kok yang memiliki ide-ide gila gitu, tuh ada juga sih gitu. Kalau dibandingin sama pengalaman kamu sendiri kerja di Docs, menurut kamu stigma-stigma itu sesuai nggak sama generasi Z yang ada di sini? Nope, karena beberapa aku lihat, aku sendiri Gen Z, aku juga mau kok kerja lembur, mau juga ngebantu, tapi ngelihat money yang dihasilkan. Karena di sini perhitungannya adil, kayak misalnya kami lembur, kami tetap dihitung per jamnya. Jadi why not? Kalau di Docs enggak ya, karena Gen Z di sini cukup kreatif ya, mempunyai ide-ide yang sangat gila, dan kalau itu berhasil tuh jadi kayak suatu ide yang boom gitu. Rata-rata Gen Z di Docs ini tan banting, karena teman-temanku di kitchen tuh rata-rata Gen Z kami, sepantaran semua. Jujur dulu juga aku agak malas sih. Karena tuh kita dulu nggak ada namanya servis, nggak ada namanya uang lembur tuh juga nggak ada. Lembur kan melewati jam juga sih, lewat dari 13 jam. Kalau sekarang tuh servis udah ada, uang makan juga ada, jamnya juga sesuai. Jadi semuanya tuh sesuai. Makanya dulu aku tuh malas. Kalau sekarang saya tuh nggak malas ya. Fenomenanya luar biasa, membuat semua perusahaan ini ketar-ketir sebenarnya. Tapi sebenarnya Gen Z sendiri dia punya sisi negatif dan positifnya. Jadi untuk saat ini Gen Z masih oke-oke aja sih buat kerja, menurut persepsiku ya. Halo, nama saya Ferdian. Saya selaku manajer di Docs Cafe ini. Untuk saat ini kurang lebih di 33 orang. Hampir 90% ini di sini Gen Z. Di Docs Cafe sendiri, sejauh ini Gen Z-nya masih oke-oke. Jadi kalau kita ngomong secara general, memang Gen Z itu sebenarnya banyak halang rintangnya. Terutama yang aku lihat untuk saat ini, Gen Z itu sebenarnya lebih ke kritis sebenarnya, bukan protes, tapi kritis. Kenapa aku ngomong kritis? Karena apapun yang mereka kerjakan, semuanya itu harus beralasan. Sebagai manajer, tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengelola sumber daya manusia yang didominasi oleh Gen Z itu gimana, Pak? Sebenarnya lebih ke waktu sama kemauan dan keinginan Gen Z tersebut untuk bekerja. Tantangannya lebih kayak ke gimana kamu bisa sebenarnya manage atau ngasih kepercayaan sama mereka. Sebenarnya Gen Z ini bisa kita kita bantu untuk
dikembangkan. Karena balik lagi aku di poin pertama, Gen Z ini orang yang kritis. Pertama, kenapa aku bilang kritis? Mereka itu bukan hanya sekedar protes, tapi mereka tahu stigma untuk kedepannya seperti apa. Otomatis kita yang harus pandai-pandai menjelaskan ke mereka gimana loh sistem kerjanya seperti ini. Tadi kan Bapak berulang kali mention soal protes ya. Itu boleh diceritain nggak di Dogs Cafe ini ada pernah protes apa yang dilakukan oleh Gen Z dan gimana cara Bapak tuh menyikapinya? Pernah protes seputar bonus, jam kerja dan segala macamnya. Mungkin pada zamanku saat kerja awal, kalau kita ngomong perbandingan bersama Gen Z, itu adalah orang zaman dulu mungkin lebih tipikal ya udah apapun kita kerjakan. Tapi kalau Gen Z itu baik lagi harus jelas. Nah, kenapa bisa sampai sempat adanya protes atau pertanyaan yang menurutku terus ditanyakan berulang kali? Itu karena tidak adanya kejelasan. Kejelasan di sini adalah yang putih-putih, yang abu-abu, yang hitam-hitam. Nah, kita ini tidak boleh mengambil jalur abu-abu atau yang setengah. Jadi menurutku untuk bekerja sama bersama Gen Z itu harus jelas semuanya di awal. Otomatis apa yang akan dia lakukan ya sesuai dengan trackingnya. Buatku pribadi sejauh ini selama di Dux itu tidak ada menurutku yang sulit selama kita semua di sini transparan. Dan menurutku Gen Z sendiri punya banyak sisi positif ya. Itu sih positifnya apa, karena mereka kritis, otomatis kita pun sebagai atasan di sini harus juga lebih mawas diri dan harus tahu batasan-batasan mana yang harus kita buat nantinya. Ada nggak pencapaian atau kontribusi yang membanggakan dari karyawan Gen Z di Dogs Cafe Medan yang layak untuk diapresiasi? Tentu pertama dari sikap pelayanan. Saya salut banget sih dari teman-teman di sini yang Gen Z, mereka bisa membangun kepercayaan sama customer, terutama di pelayanannya. Pelayanan mereka yang ramah tamah, senyum, yang biasanya katanya Gen Z itu banyak perengut-perengut, tapi kami di Dux Cafe bisa membuktikan ternyata tidak seperti itu loh yang dihasilkan sama anak Gen Z di sini. Tetaplah bekerja sama bersama Gen Z, karena aura positifnya sebenarnya lebih menular dibandingkan kita yang bukan Gen Z. Tetaplah kritis, karena kritisnya mereka itu sebenarnya membangun kita juga dari mulai culture kita atau budaya-budaya kita sebelumnya yang sebenarnya itu bisa diubah, bahkan saat ini bisa lebih baik lagi. Turut sertalah bersama Gen Z. Cuman balik lagi, kamu harus tetap menentukan batas atau boundaries kamu bersama teman-teman kita yang Gen Z. Gitu aja sih.